pernah jualan sabun colek, lu ngaku-ngaku mirip-mirip. Udah kan Umar bin Khattab, bego. Yang membedakan. Gua kalau di Arab ya gua jualannya korma. Kalau di sini bentar lagi gua jualan korma juga. Nggak usah ngaku-ngaku persis ini persis itu. Nggak usah ngaku-ngaku. Sikap dan perbuatanmu, ilmu aja, ilmu nasab lu, ilmu ngaji lu aja, kagak paham. Jangan suka ngaku-ngaku, jangan merendahkan orang besar, jangan menyamakan beliau dengan dirimu. Iya, kan pada kata bangga dong, mirip-mirip, gak minimal mirip lah dengan foto-foto yang beredar di seluruh mirip-mirip apa? Ini kan. Kesian dia. Aja begitu kok mirip. Kesian dia itu terobsesi apa tuh? Padang pasir. Iya. Masya Allah. Punya ontang nggak mayat hidup? Masa Umar bin Khattab jualan autan? Mayat hidup biar ontang nggak? Sabun colek. Jualan autan kan kepentingan umat juga. Umat takut dengan demam berdarah. Aduh, tahu diri lo, nggak usah. Tahu diri, yang kecil itu orang kecil. Tahu diri gua tahu diri, makanya gua nih. Lu tahu diri lu orang kecil, Bang. Dengerin ya. Lu tahu diri lu orang kecil. Itu pembela Nggak tahu malu ya. Nggak tahu malu bisa ya gitu ya. Nggak tahu malu lu. Sebagai pembela cucunya nggak tahu malu. Malu. Umar bin Khattab nggak kayak lu. Umar bin Khattab adalah pembela Rasulullah, garis depan. Paham nggak? Mas Kamadana bentar dulu, saya mau bilang pribumi. Ngaku-ngaku Umar bin Khattab jualan sampo saset itu merendahkan. Iya, lu emang seperti presiden, seperti panglima TNI, silakan lu. Lu orang kayak gitu jual sampo saset, jual sabun colek, autan, ngaku-ngaku udah mirip lu. Gue mirip ini sama Wali Songo, mirip orang. Aduh merendahkan lu. Bangga. Tahu diri, lu tahu diri. Gua mirip nah. Emang lu ruginya apa gitu? Tahu diri. Ya gua membela sahabat Nabi. Gak boleh dikotori orang-orang macam lu mulut lu. Gak boleh. Ya gua gak boleh. Daripada emang gua harus orang-orang akhlaknya seperti lu. Gak boleh. Gak boleh. Gua harus mirip Michael Jackson gitu. Nah, itu kalau lu mau mengidolakan, tapi nggak boleh lu menafikan dirimu itu mirip dengan beliau. Kan nggak masalah. Silakan kau mengidolakan mereka, tapi kau nggak boleh menyamakan dirimu dengan mereka. Ya tidak menyamakan, kau kan mirip. Lah kau bilang mirip ya sama lah, identik. Apaan? Mulutmu itu bahasanya belajar lagi. Astagfirullahaladzim. Tak tahu malu, tak tahu diri. Astagfirullahaladzim. Orang-orang nggak tahu diri. Ya Rob, ya Rabbana ya Karim. Mana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum berarti mayat hidup. Antum ini pembela habaib, juriahnya Nabi, ikutnya Nabi. Sekarang aneh tanya, akhirnya gimana? Bagus. Terus apa namanya? Syariatnya aja, keseharian harinya gimana? Bagus. Anak coba buktikan saja. Ya iya, kalau antum makanya kalau kalian ingin tahu keseharian apa itu, maka kalian datanglah ke majlis-majlisnya, datanglah ke rumahnya. Begitu, kalau cuma lihat di luarnya saja. Kalau misalnya aneh, ini maaf nih, kalau misalnya orang primum meskipun muhibbin itu kalau misal datang ke habaib itu harus ngasih amplop, tapi beda sedangkan kita ada ngasih amplop. Kata siapa antum? Siapa? Nggak ada yang harus ngasih amplop. Itu mau kesadaran kitanya aja. Saya datang ke kiai juga kalau kayak saya lagi ini saya kasih amplop kalau datang ke kiai. Beda ya, beda. Sedangkan apa namanya? Nih, saya ini dikasih dari kiai. Saya saking dekatnya dengan kiai, saya dikasih ini dari kiai. Itu beda ya. Kagak nanya, bedul, kagak nanya lu mau kasih siapa kek. Iya, saya nanya ini. Lu artinya hasil dawir. Gua dikasih sama kiai karena apa? Karena kiai itu gua deket dengan kiai. Ya gua kalau disuruh kiai gua dilaksanakan kalau gua mampu. Ya itu mereka ya ini buat antum. Terus kasih lagi kan bisa dari kiai juga. Mayat hidup kapan-kapan ini diperiksa otak, kanker apa kan tumor gitu. Coba deh. NPD dia, NPD lama-lama NPD gue yakin hidup dia dengan gua akan berwasilah begini. Gua akan berwasilah begini. Ya Rasulullah, hari ini ada orang sebentar dengar mayat hidup. Sebentar, yang lain dengarkan. Saya niat mau
sedekah. Dengarkan, mayat hidup. Ngapain kita ngasih? Ya, dengarkan sebentar, mayat hidup. Gua akan berwasilah. Ya, dengarkan. Ketika gua dengar lu tadi ngomong mirip-mirip siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Gua akan berwasilah begini. Ya Rasulullah, murnikan orang-orang yang mengaku mirip-mirip dengan Sayyidina Umar bin Khattab dari dunia ini. Segerakan. Jangan sampai kotori perjuangan sahabatmu ya Rasulullah. Bersihkan orang-orang yang seperti itu mengaku-ngaku mirip-mirip dengan Jadi sahabat ini, saudara-saudara, sahabatmu ya Rasulullah. Mengaku dirinya mulia, Segerakan. dan kemudian menghina-hina orang lain. Aku alif kau bak. Itu bagian daripada Jatuh kau ciri besi. narsistik, Satu ya, personality disorder atau NPD. Sekarang PA bener, NVD dia, narcissistic personal disorder. Ini kayak gini modelnya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Gini, misalnya Jadi saya kalau pikir narcissistic gini. personality disorder itu diantara cirinya, pertama dia suka Ya itu. mengaku-ngaku menjadi orang yang paling baik, paling mulia, dan mengindikasikan dirinya sebagai orang-orang terpilih, kan begitu. Memverifikasi dan memvalidasi dirinya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, Ya itu, dan kemudian menghina orang yang lainnya, itu ciri-ciri NPD. Ya Ini itu bisa dia ada. dilihat dengan jelas dari yang ditunjukkan oleh mayat hidup. Itu dia betul, makanya gue mikir begini nih, gimana istrinya ya, kuat nggak sehari-hari bikin orang kayak gini. Iya, Kita aja ngeliat dia. istrinya gua Emang gua sering yakin- ngomelin bini gua. Emang gua sering Gua mukulin yakin bini istrinya gua. itu- Enggak pernah gua. istrinya Kalau bini itu gua akan menyesal. Gue ngomelin yakin bini istrinya gua, akan ya. menyesal punya imam seperti itu. Iya, tertekan hidupnya kali ya, hidupnya Ya, gua tertekan sama yakin. suami kayak gitu. Pasti, udah pasti Iya, udah dia. keyakinan gua begitu. Iya, dia ngomong gini bener juga deh. nggak percaya. Bedul ini bedul ini duda. Oh, duda. Oh, pantesan NPD ditinggalin. Berarti benar istrinya itu berontak gitu. Karena sikapnya, cara ngomong bernarasi dengan orang yang baru dikenal aja, Nih, dia lihat cari nih, perhatian. Bini gua nih, lihat nih, gua sama bini gua lihat nih. Lihat nih tuh, gua mah nggak malu bini gua lihat. Beda banget. Percaya nggak percaya kan? Bukan dia kan. Beda. Ngaku-ngaku bedul. Iya, bini gua bercadar. Bohong, bedul itu udah banyak kan ngaku-ngaku bohong, jangan pernah percaya mulutnya udah itu. Iya. Bedul itu duda, nyatanya Bini gua duda. bercadar, Bos. Orang kayak ada pokoknya. Bini gua betul. Bos, pecinta habai, Bos. Betul. Ya Masya Allah. Betul, Berkah, begini, Masya Dul. Allah. Jangan lu lagi-lagi ngaku-ngaku mirip-mirip Umar bin Khattab depan Emang orang kenapa yang gua harus mirip lo gitu? Hah? bukan begitu. Umar bin Khattab itu suci dari orang-orang kayak model ente, paham Makanya nggak? gue idolakan, Bos. Ya nggak Gua boleh kau daripada bilang mirip dengan idolakan dia. Michael Jackson, Nggak ada mendingan duanya di dunia ini. Itu siapa lagi ya artis-artis Kau nggak ada duanya di dunia ini. Umar bin Khattab itu tidak bisa digambarkan dengan orang-orang macam ente. Mengidolakan Sayyidina Ali, mengidolakan Umar Abu Bakar Siddiq. Begitu. Ya tapi nggak usah lu ngaku-ngaku mirip dengan beliau-beliau. Tidak Nggak ada yang apa-apa. menyalahkan Yang penting gua nggak kaitannya ngidolain lu. mengidolakan seseorang. Gua nggak Itu mau yang nggak pertama. idolain lu, Yang betul. tidak dibenarkan Sah, gua itu kalau idola ketika sama lu, betul. mengaku-ngaku mirip seseorang dan kemudian menghina orang yang lainnya. Karena itu ciri daripada NPD. Menurut kalian tidak Itu mirip, ciri dari itu urusan NPD, kalian. narcissistic personality Yang penting kata saya, disorder. Iya benar itu. Nah, itu itu NPD yang itu disebut susah sembuhnya. penyakit itu di situ. NPD itu Dia susah sembuhnya. menyamakan dirinya Juga dengan pergaulan orang-orang di yang masyarakatnya sudah terverifikasi dan nggak mungkin itu tervalidasi ciri-ciri oleh NPD. yang begitu. Dia Banyak menyamakan keluar dirinya di media dengan sosial para aja. rasul, para nabi, para wali, dan kemudian menghinakan orang-orang yang lain serta suka menjatuhkan orang-orang yang tidak mau mengakui pengakuannya. Itu ciri daripada NPD. Ya. Penyakit psikologis. Itu nanti kalau punya anak pasti begitu juga. Waalaikumsalam Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cirinya yang pertama itu logikanya tidak berjalan. Logikanya tidak berjalan. Jadi ketika ada orang yang tidak menyetujui pengakuannya, kemudian dia mengatakan orang yang tidak menyetujuinya itu dianggap seolah berarti saya harus mengaku mirip kamu. Nah itu kan nggak logis. Orang tidak Ya, percaya bahwa janganlah, dia jangan mirip percaya seseorang orang kok saya malah mau mirip dia. malah mengatakan harus mirip orang yang menyatakan, kan begitu. Bang.
izin Bang, saya. Iya saya benar tanya Bang ini Santri. survei ini. Santri ya. Mayat hidup, Bang, mayat hidup kalau antum Bang Wayo, kalau saya ngaku semirip Umar bin Khattab, masalah nggak saya buat abang? Hah? Kagak. Dia nanya sama dia kagak. Dut, sini Dut. bentar. Dan tidak ada yang mengatakan masalah itu nggak ada, kan dia nggak benar. Ketika mengaku-ngaku sebagai seorang yang terverifikasi dan tervalidasi itu nggak benar. Nah, apalagi kemudian ada orang yang tidak mengakui, kemudian dianggap membenci, dianggap mempermasalahkan. Nah, itu ciri NPD itu begitu. Itu ciri NPD kan begitu. NPD Sudah sangat jelas. NPD itu NPD. Sudah sangat jelas ciri daripada NPD itu di situ. Lu pecinta habaib bukan? Iya, pecinta habaib. Masya Allah, tabarakallah. Antum Jadi ketika seseorang iya mirip kan? Mirip, bukan mengakui kan? miripkan dirinya dengan yang mulia dan tidak kemudian setuju sama orang yang tidak mengakuinya, dianggap orang yang tidak mengakuinya itu berada di bawah dirinya. Nah, itu NPD itu. Kang Mayat hidup. Dari tadi saya selalu memang memperhatikan aja terus, itu kan. Ini kan saudara-saudara kita ini. Itu tadi barangnya itu. Memang kontradiksi yang memang sangat luar biasa. Jadi Kang Mayat hidup lebih baik Kang Mayat hidup turun dulu gitu kan. Turun dulu nanti diganti sama yang lain, biarkan yang lain coba untuk bisa bicara membahas pembahasan topik yang lain gitu. Karena memang dipaksakan pun ke Kang Mayat hidup ya ini tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Kalau hemat saya begini. Tinggal Kang Mayat hidup menjembatani bagaimana caranya supaya klan Ba'alawi ini bisa membuktikan mereka ini adalah Juriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Bila perlu undang yang dari Hadramaut, sebentar. Undang yang dari Hadramaut yang ahli nasab dan undang ke Indonesia untuk dipublikasikan, ditonton oleh semua masyarakat Indonesia agar tidak terjadi fitnah lagi. Kalau memang itu betul, mereka bisa membuktikan itu. Itu loh Kang Mayat hidup. Gitu supaya memang tidak apa saya dengarnya ribut amat ini kayaknya ini abang yang di atas nih udah on cam ganteng udah senyum aja iya bang mantap bang kita on cam bang ganteng abang ini ganteng nih gitu senyum dia itu Kang Mayat itu gitu kan iya bang Bocah PA mah nggak bisa diajak diskusi. jadi saudara-saudaraku gini, sekalipun kita apa artinya memaksakan sebuah pendapat kepada Kang Mayat hidup, Kang Mayat hidup ini punya keyakinan bahwa dia cinta habaib para habaib yang ada di Indonesia, jadi sulit, jadi susah sekalipun kita apa artinya memberikan sebuah pendapat-pendapat yang memang bisa membantah Juriyah baginda Nabi Muhammad SAW yang ada memang di Indonesia ini. Salah satunya memang harus buktikan saja dulu, gitu loh. Dan pembuktiannya harus dipublikasikan agar masyarakat tahu. Gitu loh Kang Mayat hidup gitu. Iya betul. Sekarang gini bang, makanya Abang Bangun Jaya, Agan Bangun Jaya kalau pengen ketemu Habib, pokoknya Agang pengen ketemu sama Habib. Saya siap bang memfasilitasi abang untuk ketemu Habib siapa? Habib Rizik boleh. Ke Habib Bahar oke. Apa Habib yang di Jakarta Timur yang yang punya pesantren Hikmatun Nur, Habib Profesor Dr. Habib Ahmad Al-Kab. Nah, boleh. Ngalong ngidul. Ketemu Bang. Nanti abang tinggal di situ bertanya sama beliau-beliau itu. Kalau kami tidak usah ngeraguin lagi para kami. Kami mah udah yakin, Bang. Gak usah ngeraguin, kami tidak akan meragukan lagi, udah yakin. Tinggal abang, yuk saya anterin ke sana. Nanti abang yang sendiri yang bertanya di sana dan abang yang menyarankan ke sana, begitu bang. Kalau kami nggak usah diajarkan seperti, kami udah yakin. Dengerin dulu. Antum ini kan pembelanya para habaib. Betul loh. Polemik yang ditimbulkan, fitnah yang memang ditimbulkan untuk saat sekarang ini adalah polemik nasab, di mana Kiai Imanuddin ini berhasil, gitu kan, membuka sebuah kedok yang memang tesis-tesisnya itu mungkin akurat. Nah, itu perlu pembantahan kalau memang klan Ba'alawi ini meyakini bahwa mereka ini adalah Juriyah baginda Nabi Muhammad SAW.
Dengan cara apa sebetulnya? Dengan cara mereka mempublikasikan, mendatangkan apa artinya bahwa ahli nasab yang ada di Hadramaut dan Yaman, seorang ahli nasab sehingga memang datang ke Indonesia dan dipublikasikan. Gitu, menyatakan benar bahwa klan Ba'alawi ini adalah juriahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Selesai sudah tidak ada permasalahan lagi. Gitu. Kalau seperti ini akan sulit. Ini akan sulit, akan selalu akan timbul fitnah, akan timbul gejolak gitu loh Bang, maksud saya. Gitu. Jadi kalau Abang mengajak saya ketemu dengan Habib Rizik, Habib Lutfi, saya udah ketemu. Dan saya tidak pernah mempertanyakan apapun terkait dengan urusan-urusan ini. Dan saya hormat kepada mereka karena mereka orang tua. Udah gitu aja. Bukan permasalahan mereka itu adalah keturunan baginda Nabi, bukan seperti itu. Abang lucu nih. Abang ini lucu. Abang tadi suruh saya menyuruh mereka itu untuk mendatangkan nakobah yang ada di sana ke sini ke Jakarta. Abang katanya datang sowan ke Habib Lutfi. Kenapa abang nggak tanyakan langsung ke Habib Lutfi? Kalau kami nggak perlu diragukan lagi bahwa mereka itu adalah keturunan Rasulullah. Antum jangan dengerin. Masih dulu, bentar saya potong dulu. Ya Allah. Iya. Jadi gini, Bang Mayat Hidup, bentar aneh, mohon maaf ya. Sebenarnya yang kami perlu itu untuk mensahihkan isbatkan nasab Ba'alawi itu mendatangkan nakib internasional seperti Maroko dan Yaman. Silakan kapan antum bisa menghadirkan beliau. Kami perlu menisbat dari internasional saja. Gitu kamu yang hidup. Jadi saya ketemu bukan dari RA-nya. Kalau kita RA itu dia cuman gimana ya? Cuman di Indonesia doang gitu. Yang internasional mengakui tidak gitu. Nah, seperti itu. Saya bilang kalau kami kan udah tidak ragu, yang ragu ini harus datangnya ke para habaib, tanyakan silsilah beliau kepada mereka orang yang merasa ragu. Kalau kami kan tidak ragu. Untuk apa kami menyarankan kepada mereka ini itu? Karena kami udah yakin gitu loh. Sekarang gini, saya mau tanya sedikit aja Kang Mayat Hidup. Tadi ditampilkan. Jadi barang siapa melihat wajah habaib itu dijamin masuk surga. Nih. Barang siapa melihat wajah habaib dijamin masuk surga. Percaya nggak antum? Percaya. Baik. Kalau para sahabat ini, taruh Bang, saya potong dulu Bang. Maaf dulu Bang, saya potong dulu bentar aja, sekali aja. Nih, siapa tadi yang nggak percaya saya jualan korma tuh? Korma saya tuh ada di belakang tuh, ada tuh. Kalau mau beli harganya 15.000 1 ember. Ya. Bukan cuma sampo doang saya, kurma pun saya dagang. Ya, jadi kenapa saya maklumin Bang? Bukan ember itu karena kecil itu dia ini lagi mempromosikan lapaknya kan. Iya, mempromosikan lapaknya dan merendahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu Sayangnya anhu. begitu, ya sayangnya Dia begitu. telah Harusnya nggak merendahkan. Tapi gini ya, semua yang ada di sini nih yang di Omar. Jangan percaya itu bukan ember, itu ini orangnya yang ngirim korma ke saya nih Bang. Nih, orangnya yang ngirim korma ke saya nih. Orangnya yang ngirim korma ke saya nih Bang. Nah, orangnya. Saya nggak bohong. Ya nggak butuh yang seperti itu. Tetapi sampean dengan akhlak seperti itu mengklaim, menyamakan, memirip-miripkan diri sampean dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu sudah melecehkan beliau. Ya kalau misalnya usah mendramatisir kawan. Terserah dia bilang mau mirip Umar kah, mau mirip apa kah, itu urusannya dia, dosa-dosa dia juga itu. Itu urusannya dengan Tuhan. Melecehkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Biar aja. Artinya adalah Khawarij entum. Tapi gimana salah ya? Besar. Salah kalau besar. Misalnya antum mengidolakan,
Salah besar cara bernarasi itu tidak seperti itu. Jadi kalau mengidolakan, bahwa mengagumi beliau Habib, di dunia ini Habib, hanya satu Umar. Paham nggak? Jadi kalau Umar bin Khattab itu cuma satu. Ya kalau Kang Mayat hidup percaya dan beriman kepada apa yang memang tadi ditampilkan, bahwa melihat wajah Habib itu dijamin masuk surga. Di mute loh, Mayat hidup di mute, ngoceh aja nggak denger, nggak ada. Buka mute-nya kalau mau ngomong. Emang begitu dia datang. Gini Kang, saya tadi yang Akang bilang, tadi ditampilkan barang siapa yang melihat wajah Habib, maka dia dijamin masuk surga. Begitu ya Kang ya? Ya betul. Nah, saya jawab Kang, boleh saya jawab? Ya saya tanya sama Kang Mayat hidup, jawab udah. Boleh saya antum jawab Ya sesuai ibarat ya. Bentar ya. Ya Habibullah tuh kan. Barang siapa yang mencintai nabinya, Habibullah dengan Habib. Oh, sampean lagi lebih ngaco lagi. Sampean menyamakan Rasulullah dengan Habaib. Ada beberapa ulama mengatakan penyebutan Habibullah itu hanya untuk Rasulullah. Penyebutan Habibullah itu hanya untuk Rasulullah. Kamandano, salah sampai narasinya. Tadi pertanyaannya adalah Habaib. Habaib, dengar kuping Anda itu dibuang kopoknya itu. Ada jual ini apa pembuang kopok apa? Allah ya Habibullah. Itu kan benar, siapa yang mencintai Habibullah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dengan kita memperbanyak sholawat, pasti kita akan bersama Rasulullah nanti ketika kita dilihat wajah kita dengan Rasulullah. Tadi pertanyaannya bukan ke situ konteksnya. Waduh, pertanyaan jawabannya kayak novel Bang Mukmin loh. Beda. Lu lebih mirip novel Bang Mukmin cara ngomongnya. Belok kanan, alasan kiri belok kanan. Sekarang saya mencintai seorang ulama besar, mencintai seorang ulama, mau itu ustadz, mau itu kiai, mau itu apa namanya habaib, saya cinta dengan mereka karena mereka adalah dengan keilmuannya. Nanti mereka itu akan memberikan sesuatu kepada saya untuk bagaimana sampai kepada Nabi Muhammad. Begitu. Dengar bro, Mas Bro, dengar Mas Bro. Jumpa dengan Nabi Muhammad. Udah mute gantian ngomong. Habaib yang ditanyakan tadi itu muka habaib, paham nggak? Melihat muka habaib. Paham nggak? Habaib dalam artian jamak itu kan tidak dijelaskan muka habaibnya siapa, tapi yang muka habaib itu bisa dikategorikan dengan kata haba, dengan kata cinta. Cinta itu siapa? Ya Nabi Muhammad. Salah, jangan samakan Rasulullah dengan habaib. Ya. Jadi gini, udah. Lu sama-samakan semua orang lu dengan kelompok lu. Salah. Udah. Lu NPD berarti lu. Kang Mayat hidup. Sekarang saya mau satu lagi pertanyaan saya. Ya. Kalau seandainya tadi tap layar yang di bawah minta tolong tap layar. Para sahabat hanya melihat wajah baginda Nabi, dia tidak perlu sholat, tidak perlu zakat, tidak perlu puasa, hanya sebatas melihat dijamin masuk surga. Tidak perlu sholat, tidak perlu zakat, tidak perlu puasa, tidak perlu. Iya, coba Mas hidup, jawab. Saja dijamin masuk surga. Coba. Nah, tidak lagi tuh, kabur tuh kan? Kabur dia. Apaan? Ya, gimana coba? Iya, dengan melihat wajah Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Hanya sebatas melihat saja dijamin masuk surga. Ya, dengan otomatis lah, karena Rasulullah memberikan syafaat ketika wajah seseorang udah dilihat Kanjeng Nabi. Enggak, itu berarti orang yang dicintai Kanjeng Nabi. Semacam itu. Kamu paham nggak? Abu Jahal juga. Abu Jahal itu masuk surga. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal melihat wajah Nabi. Tapi dia melihat mukanya.
Yang membedakan itu Justru kata aku, umat yang terbaik itu nanti akan datang umat yang baik, yang tidak mengenal dengan aku, yang Abu Lahab aja berjumpa dengan Habib hampir tiap hari loh. Tapi dia sangat mengidolakan aku, sangat mencintai aku, kata Nabi. Siapa itu? Yang umat sekarang ini. Udah dengerin, saya mau tanya lagi. Berarti Abu Lahab, Abu Jahal yang setiap waktu melihat wajah Nabi di zaman masuk surga. Beda, Bos. Itu konteksnya beda. Abu Jahal jalan terus memerangi kaki Nabi. Tapi kan melihat mukanya. Melihat mukanya tadi katanya. Hanya dengan melihat mukanya saja. Mukanya itu, tapi dia memusuhi Nabi. Ini botol ditanya alasannya hanya melihat saja langsung. Standar ganda loh. Standar ganda loh. Mukibin ya pengikut ormas yang sudah dibubarkan wajib botol. Jangan jauh-jauh kita ormas yang mirip-mirip PKI itu sama-sama dibubarin hanya PI. Ketika RT melihat wajah kita dengan senyum, berarti kita dipersilahkan untuk mendekat. Tahukah kalian organisasi yang mirip-mirip dengan PKI sama-sama dibubarkan oleh pemerintah adalah FPI. Tahukah kalian semua? Organisasi yang terlarang di Indonesia yang sama-sama seperti PKI hanya FPI dibubarkan oleh pemerintah. Itu sama dibubarkan. Bang, izin saya mau ngomong dulu sama Kang Mayat Hidup. Kang Mayat Hidup, pertanyaan saya tadi, ya kan, yang tadi ditampilkan di awal waktu kita ketemu itu ada narasi bahwa barang siapa yang melihat wajah Habib dijamin masuk surga. Terus di bawahnya juga ada tuh itu karya Habib siapa tuh ya? Saya juga nggak tahu. Nah, saya balik tanya sama Anda, apakah Anda meyakini dan mengimani itu? Sudah saya bilang, Bang, saya benar saya meyakini, Bang, karena saya berisetnya begini, Bang. Dalam hal ini, saya ketika kita melihat wajah ulama, dengerin dulu, jangan dulu melebar. Saya mau jawab dulu masalah itu. Dari kan harus saya urutkan, Bang. Ketika kita melihat wajah seorang ulama, orang-orang alim, maka dari situ kita langsung teringat kepada Allah. Mayat hidup yang disebut tadi, mayat hidup tadi bilang ya Rasulullah, ya itu kan tadinya kepada itu artinya Rasulullah kekasih Allah, bukan Habibullah, itu Habib Ba'alwi PA. Emang betul? Apa yang saya salah ngomong ya Rasulullah Habibullah? Salah. Rasulullah kekasih Allah, bukan Habib Rizik. Habib Ba'alwi, Habib Yaman, PA. Salahnya saya di mana? Orang betul kan kata Abang, Rasulullah itu kekasih Allah. Apa saya salah? Saya katakan ya Habibullah, ya Rasulullah. Ya saya bener nggak ngomong? Kang, jadi gini kan pertanyaan.